Apakah kita harus melupakan sang hakim? Jangan lupa sang hakim. Karena kita sendiri sering berbuat dosa. Bahkan jika secara tidak sengaja diserang oleh iblis, itu juga dosa. Atau sebelumnya, kita pun telah melakukan dosa yang tak terhitung jumlahnya. Maka, jangan berkata, jangan mengatakan bahwa orang lain salah. Semua itu jangan diungkapkan. Jangan pula menilai orang lain secara sembarangan, agar kita tidak dihakimi oleh Tuhan. Maka Kristus berkata, kalian jangan menghakimi orang lain, agar tidak dihakimi oleh Tuhan. Sebab apa yang kamu gunakan untuk menghakimi orang lain, Tuhan akan mengukurnya juga kepada kamu. Apa ukuran yang kamu pakai untuk mengukur orang lain, Tuhan juga akan mengukurnya kepadamu. Mengapa kamu terlalu fokus pada dosa kecil seperti duri di mata saudaramu, tetapi mengabaikan dosa besar seperti kayu ek yang ada di dalam matamu? Perhatikan dosa besar di matamu seperti balok kayu. Lalu bagaimana mungkin kamu berkata kepada saudaramu, izinkan aku mengeluarkan dosa kecil seperti duri itu dari matamu? Hai orang yang baik, pertama-tama keluarkanlah dosa besar seperti kayu ek dari dalam matamu. Barulah kamu bisa melihat dengan jelas bagaimana cara mengeluarkan dosa kecil itu dari mata saudaramu. Kita sebaiknya tidak menghakimi orang lain, dan tidak pula berlebihan dalam mengomentari benar dan salah saudara-saudari kita. Selama saudara-saudari itu ada, tentu dalam hidup kita pun mungkin ada beberapa hal. Tetapi kita tidak akan dengan mudah berkata kepada orang lain, atau menghakimi mereka. Tentu saja, sebagai saudara sepelayanan, jika kita tahu bahwa suatu hal yang dilakukan saudaramu pernah baik atau tidak, maka hal itu akan disampaikan dengan cara menasihati, bukan dengan mudah menghakimi orang lain. Jadi, di sini dinyatakan, karena jika kita semua berbuat dosa, dan kita membiarkan seseorang menghakimi orang lain secara sembarangan, maka dia akan dihukum oleh Tuhan. Sebagai contoh, jika kita melihat seorang saudara laki-laki dan seorang saudari melakukan sesuatu yang kurang baik, tetapi dia sendiri juga berbuat dosa yang sama, lalu kita menghakimi dia, maka sebaliknya, kita sendiri akan dihukum oleh Tuhan. Sebagai contoh, jika kita melihat saudaramu yang memiliki kelemahan di suatu hal, lalu kita berkata, saudaraku, apa yang kamu lakukan itu tidak benar. Atau, apa kamu tidak bersalah karena melakukan perzinahan? Kamu sering memandang perempuan yang diingini dalam hatinya, tetapi kemudian diam-diam kamu melakukan hubungan dengan pelacur. Jadi, jika demikian, Tuhan akan menghakimi dosa kita, karena kita melihat bahwa saudara kita memiliki kelemahan, tetapi kita justru menghakiminya. Maka sebaliknya, kita menetapkan dosa kita sendiri. Iman, Rasul Paulus berkata, bahwa mereka mengajarkan orang lain, seperti yang disampaikan oleh Paulus, bahwa mereka mengajarkan orang lain, tetapi tidak mengajarkan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, kita tidak seharusnya dengan mudah menghukum dosa saudara seiman. Kita semua telah menyadari bahwa dalam segala hal, kita juga memiliki dosa. Hanya saja, kita saling menasihati, untuk bersama-sama mengejar kerajaan surga, dan menjadi orang yang kudus. Itu sudah cukup. Tanpa menghakimi dosa orang lain. Agar kita sendiri tidak dihukum. Jika kita menghakimi orang lain, kita mungkin tanpa sengaja juga akan dihukum. Lalu, kapan kita sebenarnya bisa menghakimi dosa orang lain? Hanya ketika kita duduk sebagai raja di surga, barulah kita dapat menghukum orang-orang malang itu. Semua itu untuk memuliakan Bapa. Amin. Menentukan seseorang bersalah. Ketika kita menjadi raja di surga, mereka yang tidak percaya akan dihukum. Semoga kemuliaan diberikan kepada Bapa dan Tuhan. Amin.